Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardhani Imam Rashid dengan NPM 22411173. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang statistika mengenal data, populasi, dan sampel. Data, apa sih arti dari data itu? Data adalah sekumpulan fakta atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Jenis-jenis data dibedakan berdasarkan cara memperolehnya. Pertama, ada data primer, data yang langsung diambil dari objek penelitian oleh si peneliti. Data tersebut secara langsung diperoleh dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner oleh data ataupun observasi. Yang kedua, ada data sekunder, data yang tidak secara langsung diambil dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dari pihak lain yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data. Selanjutnya ada macam-macam data berdasarkan sumbernya. Pertama, data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi di dalam organisasi secara internal. Contohnya, Risma mengambil data keuangan, data pegawai, data produksi langsung dari PT Maju Bersama yang memproduksi buku tulis. Yang kedua, ada data eksternal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, Risma mengambil data jumlah pengguna atau pembeli buku tulis dari PT Maju Bersama secara langsung dari sekitar luar wilayah PT Maju Bersama. Selanjutnya klasifikasi data berdasarkan jenisnya. Pertama, kuantitatif, data yang dipaparkan dalam bentuk angka, itu data kuantitatif. Kedua, kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Selanjutnya, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Pertama, data diskrit, data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh, berat badan Vina 48 kg. Atau harga bakso Malang misalnya 10.000, atau harga mie ayam 15.000. Selanjutnya, data continue, data yang nilainya ada pada interval tertentu atau pada nilai yang satu ke nilai yang lain. Data tersebut tidak bisa dipastikan secara pasti jumlahnya dan menggunakan kata-kata seperti sekitar, sekiranya, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Contoh, Anda menggunakan kurang lebih 5 kg untuk membuat kue setiap harinya. Sekitar 10 anak main di taman kota. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data cross section, data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan PT Maju Bersama per 31 Desember 2014.
atau data pelanggan PT Maju bersama bulan Juli 2014. Selanjutnya, data time series atau berkala, data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara histori. Contohnya, data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari tahun 2013 sampai dari tahun 2015. Selanjutnya, data menurut skala ukur. Pertama ada nominal. Data berjenis nominal membedakan data dalam kelompok yang bersifat kualitatif. Dalam ilmu statistika, data nominal merupakan data dengan level pengukuran yang paling rendah. Contohnya, data jenis kelamin pada sampai penelitian Departemen Pendidikan. Data siswa dikategorikan menjadi laki-laki yang diwakili angka 1 dan perempuan yang diwakili angka 2. Konsekuensi dari data nominal adalah tidak mungkin seseorang memiliki dua kategori sekaligus. Dan angka yang digunakan di sini hanya sebagai kode atau simbol saja, sehingga tidak dapat dilakukan operasi matematika. Selanjutnya, data menurut skala ukur ordinal. Dalam ilmu statistika, data berjenis ordinal mempunyai level pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal dan termasuk data kualitatif. Pada data nominal, semua data dianggap bersifat kualitatif dan setara, sedangkan pada data ordinal terdapat klasifikasi data berdasarkan tingkatannya. Contohnya, mengenai tingkat pendidikan yang dikategorikan menjadi SD yang diwakili angka 1, SMP yang diwakili angka 2, dan SMA yang diwakili angka 3. Diploma yang diwakili angka 4 dan sarjana yang diwakili angka 5. Sama halnya dengan data nominal, meskipun tingkatnya lebih tinggi, data ordinal tetap tidak dapat dilakukan operasi matematika. Angka yang digunakan hanya sebagai kode atau simbol saja. Dalam contoh tadi, tingkat pendidikan tertinggi adalah sarjana dan terendah adalah SD. Selanjutnya, data menurut skala ukur interval. Data berjenis interval termasuk dalam kelompok dan kuantitatif. Dalam ilmu statistika, data interval mempunyai tingkat pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal maupun ordinal. Angka yang digunakan dalam data ini, selain menunjukkan urutan, juga dapat dilakukan operasi matematika. Angka 0 yang digunakan pada data interval bukan merupakan nilai 0 yang nyata. Contohnya, interval nilai pelajaran matematika siswa SMA 4 Surabaya adalah antara 0 sampai 100. Bila siswa A dan B masing-masing mempunyai nilai 45 dan 90, bukan berarti tingkat kecerdasan B 2 kali A. Nilai 0 sampai 100 hanya merupakan tentang yang dibuat berdasarkan kategori pelajaran matematika dan mungkin berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Selanjutnya ada rasio. Rasio dalam ilmu statistika, data rasio merupakan tipe data dengan level pengukuran yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe data lain. Data ini termasuk ke dalam kelompok data kuantitatif. Angka yang digunakan pada data ini menunjukkan angka yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai simbol, dan memiliki nilai nol yang sesungguhnya. Pada data ini dapat dilakukan berbagai operasi matematika. Contohnya, dalam sebuah bank, seseorang mempunyai tabungan dengan saldo 10 juta rupiah. Angka tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar mempunyai saldo sebesar 10 juta rupiah. Jika seseorang mempunyai saldo 1 juta rupiah, berarti orang tersebut mempunyai
hutang sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan jika seseorang mempunyai saldo 0 rupiah, berarti orang tersebut tidak mempunyai tabungan maupun hutang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.